Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan dulu, saya di sini dengan Robi Zaki Darmawan. Dan sebelum lanjut, maaf, untuk hari ini Bu Dewi belum bisa hadir, belum bisa mengajar seperti minggu-minggu kemarin dikarenakan beliau sedang sakit dan beliau belum bisa hadir. Jadi untuk itu mari untuk semuanya kita doakan Bu Dewi, mudah-mudahan Bu Dewi yang sedang sakit, yang sedang dilanda musibah, mudah-mudahan beliau dapat sehat kembali dan dapat mengajar seperti biasanya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa yang nanti yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, selanjutnya adalah pengabsenan ya. Nanti untuk yang hadir bilang hadir ya nanti, dan juga siapa saja yang sakit dan juga yang izin. Baik, untuk absen pertama Ahsan Sodikin hadir. Budi Setiawan Sakit Pak. Sakit kenapa katanya? Nggak tahu, tadi ada orang tuanya Pak. Baik. Surat katanya di meja. Oh, di meja ya. Fuad Mustafid. Ya, siap. Lalu Maria Maulida. Novia. Saudari Novia. Ada? Sakit Bapak. Oh, sakit. Tadi nge-WA katanya sedang tidak enak badan. Baik. Lalu Nisa Fauzia. Nah, Nisa Fauzia? Izin Pak. Izin Ya, kemana? saudaranya nikahan. Mau nikahan. Siap. Lalu selanjutnya, bagus sekali ini namanya, Rizky Mateo. Izin Pak. Oh, yang itu orangnya. Ya. Siap. Siti Nurfadilah. Sakit Pak. Sakit. Aduh, banyak yang sakit ya. Siap. Lalu Zaki Ridwanullah. Ada Zaki Ridwanullah? Hadir Bapak. Oh, itu orangnya. Siap. Kecil Pak orangnya. Siap. Oke, berarti hari ini yang sakit ada 3 orang ya. Yang sakit itu Budi Setiawan, Novia, dan juga Siti Nurfadilah dan izin Nisa Fauziah ya. Sebelumnya mari kita doakan dulu teman-teman kita yang sedang terkena musibah, yang lagi sakit, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa kembali belajar dengan teman-teman seperti biasanya. Amin. Nah, sebelum berlanjut ke materi selanjutnya ya mengenai sumber hukum Islam, di sini sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, ingin mengulang materi yang sebelumnya disampaikan oleh Ibu Dewi kemarin, waktu minggu kemarin ya. Yang kemarin itu berarti mengenai bab apa? Ada yang tahu? Jujur Bapak. Jujur Oh, Pak. bab jujur ya. Nah. Baik,
materi sebelum sumber hukum Islam itu kan mengenai tadi itu bab 3 ya, mengenai bab jujur. Nah, sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya dulu mengenai jujur ini. Nah, saya akan tunjuk siswa, nanti jawab pertanyaan dari saya ya. Yang ditunjuk acungkan tangan dan jawab pertanyaan dari saya. Ada yang namanya Fuad Mustafid. Jadi Bapak, Ibu tadi Pak. Fuad Mustafid. Baik, coba apa sih pengertian dari jujur? Oh, baik Bapak. Menurut yang saya ketahui, jujur itu artinya berarti tidak berbohong ya Pak. Menurut spesifikasinya, jujur itu dalam makna lain as-sidiq, yang artinya benar. Dan lawan katanya yaitu kizib, al-kizib yang artinya berbohong. Jadi jujur itu intinya kita membenarkan atau perkataan dan perbuatan itu sama dengan apa yang diucapkan, dengan ketenangan hati dan ketetapan hati yang tulus, tidak mengada-ngada sesuai fakta yang ada. Bagus sekali ya saudara Fuad Mustafid ya. Baik, selanjutnya saya tunjuk saudara Rizky Mate. Ada orangnya? Ini Pak. Siap. Coba sebutkan pembagian dari sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali. Yang saya baca tadi barusan Imam Al-Ghazali itu jujur bagi menjadi 3. Yang satu jujur dalam niat atau berkehendak. Ya, terus selanjutnya Itu jujur dalam perkataan lisan. Ya, yang ketiga jujur dalam perbuatan kemahian. baik. Jadi nampaknya udah banyak yang paham ya mengenai jujur, meskipun memang itu yang penting mendasarnya dulu, dasar dulu udah hafal, nanti kan pasti insya Allah bakal paham terusnya mengenai bab jujur kemarin yang disampaikan oleh Ibu. Nah, untuk selanjutnya yakni masuk ke materi bab sekarang, yakni mengenai sumber hukum Islam. Nah, sebelum menjelaskan materinya, Bapak ingin menjelaskan dulu kompetensi dasar dari sumber hukum Islam ini. Nah, sumber hukum Islam atau kompetensi dasar dari sumber hukum Islam yang pertama ini adalah meyakini Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Lalu yang kedua adalah menunjukkan perilaku ikhlas dan juga taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, terus juga sunnah, ijtihad, lalu qiyas. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bisa mendeskripsikan macam-macam dari sumber hukum Islam yang 4 tadi, seperti Al-Quran, hadis atau sunnah, lalu ijma dan qiyas. Baik, nah setelah itu sebelum masuk ke materi, Bapak ingin membagi dulu kelompok menjadi 4 kelompok, karena materi hari ini ada 4 materi, yakni mengenai Al-Quran yang pertama, lalu yang kedua hadis, lalu yang ketiga ijma, dan yang terakhir ada qiyas. Jadi Bapak akan membagi 4 kelompok ya. Nanti pembagian kelompoknya akan Bapak bagi, dan harap tidak ada yang protes ya atas pembagian kelompok ini. Lalu yang pertama Fuad Mustafid, kebagian kelompok 1 bersama Maria Maulida. Baik Pak, siap. Nanti kalian menjelaskan mengenai Al-Quran ya. Lalu yang selanjutnya adalah Rizky Matel bersama Zaki Ridwanullah. Nah, sama cowok aja ya, karena yang cewek banyak yang sakit. Lalu kelompok 3 ada
Maria Udaya, Asad Sodikin sama Nisa Fauzia, lalu Siti Nur Fadila bersama Novia. Nah itu kan untuk kelompok pertama tadi kan dipimpin oleh Fuad Mustafid mengenai Al-Quran, lalu yang kedua yang dipimpin oleh Rizky Mateo mengenai sunnah ataupun hadis, lalu kelompok ketiga yang dipimpin oleh Asad Sodikin mengenai ijma, dan juga yang terakhir oleh Novia mengenai ijma dan juga kias. Nah sebelum itu Bapak ingin menayangkan dulu sebuah video pembelajaran, sebuah video materi pembelajaran mengenai sumber hukum Islam ini. Jadi nanti di dalam video akan dijelaskan bagaimana sih pengertian dari sumber hukum Islam, dari yang empat seperti Al-Quran, hadis, sunnah ataupun ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Nah nanti kalian diminta ketika melihat tayangan video pembelajaran tadi, harap nanti kalian harus bisa menjelaskan, harus bisa menyimpulkan dari video yang tadi sesuai tema yang telah Bapak tadi sampaikan. Seperti tadi kelompok 1 kebagian Al-Quran, nanti kelompok 1 harus bisa menyimpulkan materi mengenai Al-Quran yang ada di video nanti yang akan tayangkan. Lalu yang selanjutnya tentang hadis dan sebagainya harus seperti itu, harus bisa menyimpulkan mengenai materi tersebut. Baik, sekarang dimulai saja ya penayangan video materinya, dan Bapak harap kalian memerhatikan dan juga bisa mengerti dengan video pembelajaran ini. Nah ini videonya dan silahkan dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab 4 ya, yaitu materi tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Adapun Apakah sudah selesai menonton videonya? Sudah Bapak. Sudah mengerti belum mengenai materinya? Baik, bagus, harus dicatat ya. Jangan direkam di HP, harus dicatat di buku. Baik, bagian sekarang adalah mempresentasikan hasil kesimpulan dari tayangan video tadi ya. Untuk itu silahkan persiapan untuk kelompok pertama mengenai materi sumber hukum Islam Al-Quran. Untuk mempersiapkan materinya, nanti dipresentasikan perwakilan ke depan 1 orang. Nah untuk yang pertama adalah dari kelompok 1 ya, mengenai Al-Quran, yakni ketuanya yaitu saudara Fuad Mustafid. Silakan, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1, nama saya Fuad Mustafid dan teman saya Maria Maulida akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tentang Al-Quran. Baik, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini merupakan mukjizat yang sangat besar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Adapun apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur. Baik, bagus sekali ya tadi kesimpulan dari video pembelajaran mengenai Al-Quran tadi yang disampaikan oleh saudara Fuad Mustafid. Sebelum duduk, Bapak ingin bertanya dulu mengenai
materi tadi, Bapak ingin bertanya mengenai, sebutkan, kalau bisa bacakan ya, dalil Al-Quran mengenai kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Silakan dibaca. Adapun kedudukan Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanza'tum fi syai'in faruduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik, terima kasih, bagus sekali. Silahkan duduk kembali, Saudara Fuad. Terima kasih atas presentasinya dan kesimpulan dari materi pembelajarannya. Nah, untuk selanjutnya adalah kelompok 2 ya, kelompok 2 yakni mengenai sunnah atau hadis yang akan dibawakan atau dipresentasikan oleh Saudara Rizky Mateo ya. Rizky Mateo, silakan kepada Rizky Mateo untuk mempresentasikan kesimpulan dari materi sunnah atau hadis. Nah, kepadanya disilahkan. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tentang hadis. Saya di sini mewakili kelompok 2. Langsung saja, hadis atau sunnah adalah segala ucapan, perbuatan serta ketetapan takwiri Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara tercela. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, membayan tafsir, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Baik, terima kasih Saudara Rizky Mateo kesimpulannya. Nah, sebelum duduk, Bapak ingin bertanya dulu mengenai sunnah. Nah, jadi dalam video pembelajaran tadi pastikan dijelaskan nih macam-macam dari hadis. Nah, coba sebutkan macam-macam dari hadis. Jawabannya yaitu ada 3 macam-macam hadis. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, dan yang ketiga hadis ahad. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Rizky Mateo. Pertanyaannya jawabannya. Nah, silakan duduk kembali Saudara Mateo. Terima kasih atas presentasi dan jawabannya. Mungkin presentasi dari kelompok-kelompok sudah selesai ya. Meskipun tadi dari kesimpulannya pun memang belum semua, dan dari video pun materi pembelajarannya belum disampaikan semua. Untuk itu Bapak ingin menjelaskan dulu materi mengenai sumber hukum Islam ini. Nah, baik, yang pertama ini, sumber hukum Islam yang pertama ini adalah Al-Quran ya, seperti yang dikatakan dalam video tersebut, dari video tadi. Bapak ingin menjelaskan pengertian dari Al-Quran. Nah,
dari segi bahasanya terlebih dahulu, Al-Quran ini berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Nah, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir dan ditulis di dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan juga diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, membacanya pun bernilai ibadah dan Al-Quran ini sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dan tak hanya itu, Al-Quran juga menjadi pedoman hidup ataupun hidayah atau petunjuk bagi umat manusia atau bagi umat muslimin. Nah, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Lalu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah, ia merupakan sumber utama dan yang paling utama, sehingga semua persoalan merujuk atau berpedoman kepada Al-Quran karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, dan tak hanya di ayat itu, ada juga di ayat lain menyatakan bahwa dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Nah, yang artinya ini adalah sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran surat An-Nisa ayat 105. Nah, tak hanya di dalam Al-Quran, ada di hadis pun. Nah, dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW berkata, wahai sekalian manusia, bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang dia angkat menjadi Rasul, dan saya tinggalkan bagi kalian semua dua perkara, yaitu yang utama, yang pertama adalah kitab Allah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan juga cahaya penerang. Maka ikutlah kitab Allah atau Al-Quran dan berpegang teguhlah kepadanya. Nah, berdasarkan ayat dan hadis tadi, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan juga peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum baik dalam konteks kehidupan maupun di akhirat. Lalu tanya itu dalam Al-Quran pun mempunyai kandungan hukum. Nah, kandungan hukum ini para ulama mengelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah akidah atau keimanan. Nah, itu hukum akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib terangkum dalam rukun iman. Itu yang pertama, rukun iman yang pertama adalah kan ada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan juga kepada qada dan qadar. Nah, lalu kandungan hukum yang kedua adalah mengenai syariah atau ibadah. Nah, hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang biasa sering kita sebut adalah ibadah mahdhah. Nah, adapun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang biasa disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ilmu yang mempelajari tata cara ini dinamakan dengan ilmu fikih. Nah, di dalam hukum syariah atau ibadah ini kebagi lagi menjadi 2 bagian. Yaitu yang pertama adalah hukum ibadah. Nah, hukum ibadah ini yaitu hukum yang mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan suatu ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan seperti sholat, zakat, naik haji, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua adalah hukum amalah.
Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya, seperti hukum tentang jual beli, terus juga dengan hukum pidana, hukum perdata, lalu hukum warisan, pernikahan dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali kalau mengenai hukum muamalah. Lalu kandungan dari isi Al-Quran yang ketiga adalah mengenai akhlak ataupun budi pekerti. Nah, selain berisi hukum-hukum tentang akidah atau keimanan atau juga tadi tentang ibadah dan syariat, Al-Quran juga berisi mengenai hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau juga berperilaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik atau Sang Pencipta, terus juga ada kepada sesama manusia dan juga ke sesama makhluk hidup. Nah, singkatnya akhlak adalah tuntutan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan alam semesta. Nah, hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut, ucapan, tangan, dan kaki. Baik, tadi yang Bapak terangkan adalah sumber hukum Islam mengenai Al-Quran ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti yang tadi Bapak sampaikan. Lalu yang selanjutnya adalah sumber hukum Islam yang kedua, ini hadis dan juga sunnah. Pengertian hadis atau sunnah secara bahasa hadis berarti perkataan ataupun ucapan, maupun menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan juga ketetapan ataupun takriri yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga bisa dinamakan dengan sunnah. Namun demikian para alim ulama telah membedakan antara hadis dengan sunnah. Nah, bedanya adalah pertama hadis. Hadis adalah ucapan ataupun perkataan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Nah, hadis dalam arti perkataan atau ucapan terdiri atas dari beberapa bagian. Nah, yang bagiannya tersebut adalah yang pertama itu adalah ada sanad. Nah, sanad ini adalah sekelompok orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah matan. Nah, matan ini adalah isi dari hadis tersebut yang biasanya mengenai materi atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga adalah rawi. Nah, rawi ini adalah orang yang meriwayatkan hadis Nabi. Nah, lalu kedudukan hadis atau sunnah di sumber hukum Islam. Nah, sebagai sumber hukum Islam, hadis ini berada di bawah satu tingkat dari Al-Quran, yang artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah kepada hadis atau sunnah tersebut. Nah, karena hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya itu, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Lalu selanjutnya adalah fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW membawa risalah, bertugas untuk menjelaskan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, fungsi yang pertama yakni hadis ini berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya itu masih bersifat umum. Nah, contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Nah, perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum sehingga diperjelas dengan hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun mengenai jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut, misalnya keluarkan hadis yang berbunyi seperti
seperti sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah itu hadis riwayat Bukhari. Lalu fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua adalah yakni hadis memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan bahwa barang siapa di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Nah maka ayat tersebut diperkuat oleh hadis yang berbunyi berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang selanjutnya adalah menerangkan maksud dan tujuan dari suatu ayat di dalam Al-Quran. Misal nih dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 yang dikatakan bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Nah, ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu yang terakhir, fungsi dari hadis terhadap Al-Quran adalah menetapkan hukum baru yang tadinya belum ada di dalam Al-Quran. Nah, maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran, maka diambillah dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Nah, maka hal tersebut dijelaskanlah di dalam hadis, karena memang dalam Al-Quran belum ada penjelasan mengenai seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Yang selanjutnya adalah mengenai macam-macam dari hadis. Nah, ditinjau dari segi perawinya, hadis itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun dari generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat untuk mendustakan suatu hadis. Nah, contoh dari hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdosa atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Itu adalah mutawatir. Lalu yang kedua adalah hadis masyhur. Nah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat di antara mereka untuk berbuat dusta. Nah, contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya ini adalah orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan juga tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Tirmidzi. Lalu yang selanjutnya adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1-2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitasnya, orang yang meriwayatkannya atau seorang perawinya, hadis dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah hadis sahih. Nah, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, dan sanadnya pun bersambung kepada Rasulullah SAW dan mempunyai sifat yang tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Nah, hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum Islam dalam beribadah atau hujjah. Nah, lalu yang kedua adalah hadis hasan. Nah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat dalam hafalannya. Nah, sanadnya pun bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan, sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan dalam mengerjakan amal ibadah. Lalu yang ketiga adalah hadis dhaif. Nah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan juga hadis hasan. Nah, para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena tidak dapat dijadikan sebagai motivasi dalam ibadah, ya karena hadis ini dhaif atau hadis yang lemah, yang dimana para perawinya itu biasanya kurang kuat dalam hafalannya ataupun
ada beberapa perilaku yang tercela, jadi gitulah. Jadi intinya perawinya pun tidak sepenuhnya terpercaya. Nah, itu yang poin dulu. Yang terakhir adalah hadis maudhu, hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW. Ya, ini adalah hadis palsu yang biasanya dikatakan hadis ini sama sekali bukan hadis, karena hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum, karena hadis ini hadis palsu atau hadis yang bukan dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mungkin dalam pertemuan kali ini materinya cukup sekian seperti tadi. Untuk itu Bapak akan menyimpulkan terlebih dahulu mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak tadi. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Nah, di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada di dalam Al-Quran, lalu menjelaskan ayat Al-Quran atau bayan tafsir, dan juga menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau juga bayan tafsis. Nah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi dapat dimengerti oleh kalian semua, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya mungkin agak kurang masuk atau seperti apa, jadi mohon maaf. Untuk itu mari kita tutup pembelajaran hari ini. Nah, sebelum ditutup pembelajarannya, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.